Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan dan kebahagiaan dalam menjalani hari ya teman-teman. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai penerapan Pancasila mulai masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Pada pembelajaran tersebut, kita sudah mengetahui dan memahami bahwa Pancasila dalam penerapannya mengalami berbagai penyimpangan dan tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Maksudnya apa? Maksud dari materi ini adalah bagaimana kedudukan Pancasila dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman. Dalam belajar, tentu kita harus mengetahui apa tujuan dari pembelajaran ini. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, teman-teman diharapkan mampu mendeskripsikan dinamika nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dengan perkembangan zaman. Dan tujuan pembelajaran kedua adalah teman-teman diharapkan mampu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ruang lingkup dari materi dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman terdapat 3 submateri. Submateri yang pertama adalah hakikat ideologi terbuka. Dalam submateri ini, kita akan membahas mengenai pengertian dan ciri-ciri dari ideologi terbuka. Kemudian, submateri yang kedua yaitu kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Di sini kita akan membahas tuntas mengenai apakah Pancasila termasuk ideologi terbuka. Lalu kita juga akan membahas mengenai nilai-nilai yang ada pada Pancasila sebagai ideologi terbuka. Mulai dari nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Dan submateri yang terakhir, kita akan membahas mengenai dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka yang terbagi menjadi 3, yaitu dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realitas. Pengertian ideologi terbuka. Ideologi terbuka merupakan pandangan hidup bangsa yang tidak kaku, bersifat dinamis dan fleksibel dalam berkembang mengikuti tuntunan perkembangan zaman. Jadi, jika suatu ideologi tidak dapat mengikuti perkembangan zaman, lalu bersifat kaku, monoton, dan tidak fleksibel, maka dapat dikatakan ideologi tersebut kebalikan dari ideologi terbuka, yaitu ideologi tertutup. Ciri dari ideologi terbuka. Nilai-nilai dan pandangan hidupnya berasal dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri, yang merupakan hasil konsensus atau kesepakatan masyarakat. Tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat dan tidak diambil dari pemikiran luar. Itu adalah ciri dari ideologi terbuka. Setelah membahas mengenai hakikat ideologi terbuka, timbul pertanyaan, apakah Pancasila merupakan ideologi terbuka? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu lanjut ke materi berikutnya. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi prasyarat menjadi ideologi terbuka. Pancasila merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Artinya, nilai-nilai yang ada pada Pancasila dapat terus diterapkan dari masa ke masa. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Pancasila sebagai ideologi terbuka senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru, tanpa harus kehilangan jati dirinya. Dari pembahasan ini, kita jadi tahu bahwa Pancasila termasuk ke dalam ideologi terbuka.
yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, nilai dasar Pancasila. Nilai dasar merupakan nilai-nilai yang termuat dalam kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai dasar yang pertama adalah nilai ketuhanan, diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia sebagai insan pribadi atau makhluk individu dengan Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta, seperti beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Nilai kemanusiaan diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial, seperti saling tolong-menolong antar teman tanpa membedakan suku, agama, ras maupun golongan. Nilai dasar yang ketiga yaitu nilai persatuan, diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan bangsa dan negaranya sebagai insan politik, seperti mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi. Lalu nilai kerakyatan diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat, seperti mengikuti pemilu, menjadi wakil rakyat, dan ikut serta dalam pemerintahan. Kemudian nilai dasar kelima, nilai keadilan, diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan, seperti berlaku adil dalam bekerja, menghargai karya orang lain, dan selalu bekerja keras untuk hidup yang lebih baik. Kelima nilai ini adalah nilai dasar yang ada pada sila-sila pada Pancasila yang senantiasa hadir di kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila yang berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksananya. Nilai instrumental ini dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, undang-undang, serta perundang-undangan lainnya. Nilai praksis. Nilai praksis merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 3 dimensi atau bagian. Yang pertama adalah dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Hal tersebut karena setiap ideologi bersumber pada suatu nilai-nilai filosofis atau sistem filsafat. Dimensi idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi untuk berupaya mewujudkan nilai-nilai negara. Lalu dimensi normatif. Jika dimensi idealisme Pancasila lebih sebagai bentuk pemikiran dan filosofis, pada dimensi normatif, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya, Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara, serta merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Dengan kata lain, agar Pancasila mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, maka perlu memiliki norma atau aturan hukum yang jelas.
Kemudian dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan adanya pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Jadi teman-teman, untuk lebih mudahnya, ketiga dimensi Pancasila yaitu dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realitas memiliki fokus utamanya masing-masing yang saling berkaitan. Pada dimensi idealisme, berfokus pada Pancasila sebagai filosofis atau bentuk pemikiran. Lalu pada dimensi normatif, Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi. Sedangkan pada dimensi realitas, Pancasila sebagai perwujudan dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah menyimak pembahasan kita pada pembelajaran kali ini. Untuk memahami lebih lanjut, teman-teman perlu membuat mind mapping atau peta pikiran yang membahas mengenai materi kita pada hari ini. Teman-teman, silakan gambarkan mind mapping tersebut di buku tulis masing-masing. Jika sudah, teman-teman foto kemudian kirimkan tuh lewat Google Classroom maksimal pukul 18 hari ini. Jika sudah mengumpulkan, silahkan isi daftar hadir yang akan saya kirimkan di grup WA. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya. Saya tutup materi kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.